Selamat sore dan selamat malam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada sore, malam, dan pagi hari ini. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar dan bercakap-cakap dengan seorang ibu yang spesial. Seorang pewarta Katolik yang terkenal di Indonesia, Ibu Chun Wahono. Halo Tante, selamat datang Tante Chun di acara Persekutuan Doa Katolik kami. Dan karena ini adalah acara pertama kita dengan Tante, kita ingin mengenal siapa Tante Chun nih. Apa latar belakang Tante? Dan gimana dan kapan Tante Chun mulai terpanggil dan menjadi pewarta Katolik? Bisa dong Tante ceritain buat kita perkenalan diri Teh. Jadi orang-orang yang dengerin atau yang nonton jadi tahu Tante siapa. Silakan Tante. Oke. Saya itu menikah terlalu muda. Ya, tahun 66 saya sudah menikah. Anak pertama fine-fine saja. Tapi anak kedua Tuhan kasih saya anak cacat ganda. Jadi saya punya anak di atas kursi roda. Menurut dokter, semua dokter dalam dan luar negeri, karena saat itu adik saya ada 3 lagi kuliah di Jerman. Edson sampai masuk rumah sakit Cikini, resultnya dikirim ke Jerman. Pokoknya terus ipar saya profesor doktor. Dia yang membangun UPH di Karawaci. Jadi menurut ilmu kedokteran saya udah pakai yang bagus lah. Dan anak cacat ganda begini tidak bisa lebih dari 10 tahun. Dengan fooding aftercare yang baik, anak saya bisa 10 sampai 12 maksimal. Karena cacatnya bukan brainnya saja, tapi motoriknya juga kekurangan O2. Waktu anak lahir dia tidak menangis gitu. Jadi waktu saya gendong-gendong anak saya, jadi sebagian ya cuma 10 tahun kira-kira begitu. Betapa hancur hati saya. Saya orang Katolik. Tetapi segala cara saya halalkan supaya Edson bisa bertumbuh. Karena saya pikir saya bukan jahatin orang, saya pergi ke segala alternatif supaya Edson bisa bertumbuh. Tetapi lama-lama saya capek. Sampai ada satu kali gereja kita adain SHBDR yang pertama. Saya angkatan pertama seminar hidup baru dalam roh sekarang. Angkatan pertama. Bersama Romo Sugiri almarhum, Weni Roy, Suster Magdalena yang awal-awal. Sekarang udah banyak yang enggak. Kayak Weni Roy tinggal Weni saja, Roy udah nggak ada gitu. Ya, jadi bukan kebetulan saya bisa ikut seminar itu. Waktu ikut seminar itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti. Tapi di seminar itu dianjurkan orang Katolik untuk back to Bible. Nah, saya sejak hari itu dianjurkan back to Bible, saya itu hobi sekali sama firman Tuhan. Mungkin saat itu saya lagi galau, saya udah coba segala cara, tapi Edson tetap seperti itu saja. Jadi firman itu saya satu keluarga, boleh tanya kalau yang kenal, satu keluarga sama papi sama 2 anak hobi baca. Saya segala macam buku silat, majalah, apa semua saya baca dari buku-buku. Ulang tahun saya ke-17, mulai dari 17 tahun, saya udah minta kalau kado buku gitulah. Jadi semua saya nggak baca,
Pagi, siang, sore, malam saya baca kitab suci. Dan saat itu saya nggak tahu kenapa saya hobi baca kitab suci, saya nggak tahu. Tapi kitab suci adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Catat. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Banyak orang mau kenal Tuhan, tetapi cuma rajin berdoa, tapi nggak mau baca firman. Padahal firman adalah Allah. Tanpa aku sadari, firman itu yang adalah Allah masuk di pikiran roh jiwa saya. Dan itu mulai mengubah mindset saya. Nanti ada pelajaran tentang firman, ntar aku ajarin. Saat itu saya cinta sekali dan itu karismatik pertama. Dan saya angkatan pertama pergi ke seluruh Indonesia. Saya angkatan pertama yang pergi bermisi bahasa Katolik. Tapi kalau kita bilang evangelisasi. Yang luar biasa. Kalau habis saya keliling-keliling pulang, Edson belum dipanggil Tuhan. Padahal katanya umurnya cuma sampai 12 tahun. 15 tahun Edson makin seger. 20 tahun Edson masih seger. Dari nggak bisa apa-apa, dia begini ya, pakai safety belt, ini ngiler terus gitu. Nggak bisa apa-apa. Perlahan tapi pasti dia bertumbuh. Saya nggak mau lagi ke dokter, saya udah capek gitu ya, ke dokter, ke orang pintar, kemana udah capek. Jadi sejak saya cinta firman Tuhan, hidup saya hanya mengandalkan firman gitu. Perlahan-lahan waktu saya lagi gini aja, dia bisa panggil saya, Mama, Mama. Ingat ya, Edson gak bisa lihat, gak jelas, kuping gak mendengar, mulut gak ngomong, semua tangan. Dia seperti bayi, barang yang hidup gitu aja, nggak ngerti apa-apa. Keluar masuk kamar dia kelenengan semua dia nggak tahu gitu. Sekarang kalau kalian tanya mulai kapan dia bertumbuh, saya juga nggak tahu. Tetapi begitu satu kali dia bisa panggil saya mama, mama, lama, mama, mama, mama. Saya sangat tahu kalau Tuhan memulai, dia akan menyelesaikan. Maka nggak pernah punya pikiran saya untuk apapun, untuk kerja, untuk apa. Saya berjanji sama Tuhan, hidup saya yang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, saya mau persembahkan bagi Tuhan. Ada 2 kali masa suami saya pekerjaannya nggak ada sama sekali. Tetapi banyak orang sayang saya, banyak menawarkan saya kerja ini, tolong ini, saya tidak mau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pekerjamu. Saya akan berjuang semampu saya untuk menyenangkan Engkau. Maka firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 19, segala kebutuhanmu akan dicukupkan. Dan tidak percuma saya mengiring Tuhan 40 tahun lebih. Hari ini di hari tua, Edson bertambah pintar. Semua safety belt diangkat. Dulu wheelchairnya pakai pegangan tangan. Sekarang wheelchairnya udah gak pakai pegangan tangan. Nanti satu kali kalau kita lagi nge-zoom, saya panggil dia ya. Supaya kamu lihat bagaimana
Saya tantang, ini saya tantang kalian. Ada yang bisa hafal ayat melebihi Edson? Nggak usah kasih aku apa-apa. Anakku bukan hafal ayat. Anakku bisa hafal perikop. Walaupun dia tidak bisa baca. Matanya yang hitam masih goyang-goyang melulu. Nggak bisa aku pakai kacamata, dia nggak bisa baca karena mata hitamnya belum normal. Dan di matanya begini nih kalau lihat orang. Hari ini dia udah bisa eye to eye. Gitu. Jadi Tuhan memberikan saya yang manusia tidak bisa berikan. Jadi apa yang ada, apa yang saya bisa, apa yang saya miliki, saya mau persembahkan bagi Tuhan. Sekarang Edson 48 Maret nanti dia ulang tahun. 48 Maret. Saya urus bayi 48 tahun. Edson benar-benar bayi yang besar. Mandi, makan, semua mesti di take care. Dan saya sudah menikah 54 tahun. Tahun ini saya menikah 54 tahun. Tahun ini saya nanti Desember saya 55 tahun perkawinan. Umur saya udah 74. Suami saya 79. Sangat jelas toh? Jelas banget Tante. Sangat Terima jelas. kasih kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan, kalau ada yang mau tanya, mungkin ada Yulia di sini, ada nggak? Yulia, Rudi, itu pasti kenal saya. Mona kenal saya. Ada. Ini saya Julia sama Rudi. Oh, Yulia sama Rudi. Iya kan, yo halo, apa kabar Yulia? Lu jadi cantik kok tua-tua. Thank you. Sama yang. Oke. Ya, baik Tante. Terima kasih. Ternyata luar biasa ya karya Tuhan ya. Di balik semua yang terjadi, di balik semua apa yang Tante alamin, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup Tante lewat Edson. Tanpa ada Edson, nggak mungkin saya bertekun di dalam firman. Ya, bisa nangkap? luar biasa ya. Karena ada Edson, dan saya lihat kemajuan, jadi saya bertekun. Jadi teman-teman, apapun sedang engkau alami penderitaan, percaya kepada kesaksian saya. Di balik setiap penderitaan ada dua hal. Satu, sedang belajar kehidupan. Kedua, dia sedang mengubah karaktermu seperti Tuhan, seperti Yesus Kristus. Sebab Matius 5:48 berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Amin. Luar biasa. Baik Tante, terima kasih. Dan topik yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah tentang Matius 4:23, tentang teaching, preaching, dan healing. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, kita akan membuka dengan doa pembukaan ya Tante ya. Akan dibawakan oleh Tante. Silakan Tante, doain buat kita semua. Saya nggak mau. Tante. Rejected dulu, dengerin. Doa pembuka harus kalian semua doa tutup. Nanti sekali-sekali saya berdoa untuk kalian. Baik. Ini dengerin, sebab ini PA. Oke. Ini bukan dengerin renungan, bukan. Jadi permintaan saya di depan kalian harus ada buku. Harus ada kitab suci, sebab ini benar-benar pelajaran. Ya, ini bukan renungan. Sehingga ketika Anda nggak jelas, Anda boleh angkat tangan
Ulang lagi, Ibu Cun, ulang lagi gitu. Saya mau. Di Katolik banyak orang preaching, sedikit orang teaching. Ntar aku jelasin. Saya nggak mau doa buka maupun doa tutup. Kamu moderator harus pandai-pandai memilih. Dan bagi yang dipilih nggak usah takut. Semua juga kita lagi belajar. Kalau kamu suruh orang yang pinter terus dia makin lama makin pinter doa. Tapi kamu kenal firman udah puluhan tahun. Masa doa buka aja nggak bisa? Doa makan aja kagak mau. Mau dipakai apa sama Tuhan? Kalau yang sederhana begitu aja suruh yang pintar melulu. Salah nggak apa-apa. Ntar saya bilangin salahnya. Asal kamu mau saya nasehatin. Kalau enggak kamu nggak pernah berani. Dari kamu pergi sampai sekarang udah berapa puluh tahun ikut Tuhan. Masa suruh doa buka, doa tutup, doa makan, kesaksian nggak bisa. Malu tahu. Tuhan udah kasih segala-galanya sama kalian. Meninggikan Tuhan, kamu sulit sekali. Oke, mari kita buka seseorang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada hari ini Bapa kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar Bapa, untuk lebih mengenal tentang Engkau. Cintamu yang begitu besar kepada kami Bapa anak-anak-Mu. Bapa yang makasih, pada saat ini Bapa kami mau persembahkan Bapa Tante Chun Wahono yang akan menjadi pembicara kami, menjadi guru kami, menjadi pengajar kami Bapa pada acara hari ini. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Tante. Biarlah Kau boleh urapi lidah, bibir, hati, dan pikirannya Bapa, agar segala sesuatu yang Tante boleh sharingkan kepada kami, boleh sungguh yang berasal daripada-Mu Bapa, dan boleh menggetarkan hati kami, semua yang hadir di sini, semua yang belajar di sini bersama-sama Bapa, untuk kami boleh lebih mencintai Engkau, lebih mengerti firman-Mu, dan boleh menghidupi firman tersebut Bapa. Bapa yang makasih, biarlah Bapa Kau boleh lembutkan hati kami, agar semua hati kami menjadi lahan-lahan yang subur, agar kami boleh terbuka terhadap firman-Mu Bapa, dan firman-Mu boleh tumbuh berkembang dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman tersebut dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau beracara Bapa, Kau utus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Bapa, dan beracaralah Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Semua doa ini yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Putra. Amin. Riani, kamu Riani? Riana, Tante. Riana Endi. Bagus sekali doanya. Nggak usah ada yang dikoreksi. Bagus. Ayo kita mulai. Sekarang jam 8:30. Kira-kira saya berapa sampai jam berapa? Sampai Tante punya 9:30. waktu sekitar 90 menit, Tante. 1,5 jam. Ya. Oke, yuk. Sebenarnya saya mau buka dengan kenapa kita harus belajar. Tapi takut nggak keburu 1,5 jam. Saya mau langsung masuk di pelajaran saja. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Matius 4 ayat 23. Satu orang apa saya terus yang baca? Saya yang baca aja. Lain kali saya maunya ya Riana, ada dua orang yang suaranya lumayan baik. Yang ini siapa ini yang lagi di layar lebar? Dede, Tante, Dede. Dede. Iya. Kamu sediain orang yang suaranya kayak kamu. Tapi kalau kamu host bisa sambil baca, boleh. Saya kepingin sekali
Jangan semuanya saya gitu loh. Saya maunya kita bagi-bagi, kita belajar. Karena ini memang pembelajaran dan ini bukan renungan. Jadi semua buka kitab suci. Mari kita baca dulu ayat 23. Pelan-pelan. Siapa yang baca? Kalau nggak ada orang ya Rian boleh aja. deh, baca deh. Dedek, baca Dedek. Oke, so Matius 4 ayat 23. Iya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang pertama ia mengajar, teaching. Yang kedua, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, preaching. Dan yang ketiga, dia healing. Bukan hanya melenyapkan penyakit, tapi kenyataan dia usir setan. Poinnya adalah apa yang Yesus lakukan, Yesus berharap semua pengikut dia bisa melakukan apa yang dia lakukan. Saya ulangi lagi, catat ya. Apa yang Yesus lakukan harus menjadi teladan supaya sampai hari ini pun kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Maka dia bukan hanya mengajar sama memberitakan Injil Kerajaan Allah susah sekali kalian bedakan. Kalau kalian sebagai pemula, maka kalian pikir dengan duduk dengerin firman, same. Padahal tidak. Mari kita bahas perlahan-lahan. Ya, lihatin. Tangan saya liatin dulu, liatin tangan saya. Teaching, preaching, healing. Orang yang bisa masuk di healing, jadi pelayanan doa, bersaksi, menyembuhkan orang sakit, konselor, jadi konselor, ini semua bukan kalau dia cuman preaching. Preaching itu adalah melayani saya. Ntar saya bahas. Kalau datang ke Tuhan hanya untuk dilayani, mana mungkin kamu melayani orang lain. Tapi teaching, kamu dipersiapkan dengan apa rencana dan kehendak Allah. Kalau kamu teaching ini, saya nggak minta lama-lama. Sebagaimana Yesus memuridkan murid cuma 3 tahun, pasti, saya ulangi ya, pasti kalau rutin makan, kamu bisa masuk di healing. Bisa nangkap? Preaching hanya melayani saya. Saya cari Tuhan, minta sembuh, minta berkat, tolong jualin ini rumah saya, tolong. Minta bahasa roh, minta kepenuhan hikmat, minta. Tapi kalau teaching, itu kasih makan sama tubuh rohani kamu. Kalau ini bagus 3 tahun, maka murid-murid dengan pertolongan Roh Kudus semua sudah bisa healing. Ngerti nggak nih sekarang? Ini Dedek jidatnya dikerut sampai bergaris 2-3. Jangan serius begitu sayang, santai aja, santai. Kalau nggak jelas catat ya, tapi ini bukan hanya sebagai kuping dengar, saya mau dicatat. Buktinya apa? Saya mau kasih bukti. Kamu boleh tanya BPK Jakarta.
Komunitas yang menghasilkan pewarta paling banyak adalah Thomas kita. 25. 3 tahun lagi saya cetak 25 lagi, saya udah persiapkan. Nanti satu-satunya di Jakarta komunitas punya pewarta 50. Saya bukan bangga, bukan. Tetapi menjalankan apa yang Tuhan suruh. Itu terbukti. Banyak orang cuman mau denger enak tentang firman Tuhan. Tapi nggak mau belajar untuk melayani. Dia dengar firman Tuhan hanya untuk diri sendiri. Seperti saya awal-awal. Belajar firman. Ya, tetapi nanti kita belajar perlahan-lahan. Oke. Mengajar, tulis Romawi pertama. Mengajar, teaching. Konkretnya hari ini seminar. Tulis. Makanya saya lebih banyak ke seminar, retret, tulis. Itu mengajar. Lihatin saya lagi. Manusia yang kelihatan ini satu. Tetapi sesungguhnya manusia itu memiliki 2 tubuh. Ada tubuh yang kelihatan, di dalamnya ada tubuh yang tidak kelihatan. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tulis. Matius 4 ayat 4 isinya sama dengan Lukas 4 ayat 4. Sama isinya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. It means, lihatin saya, setiap kali kita makan, dari bayi sampai mau mati, selalu kita ingat kasih makan untuk tubuh jasmani. Ingat. Dikasih makan, badan bertumbuh. Kita sekarang, Riana, harus hati-hati makan, Riana. Kamu dan saya bisa jadi bulat sekali kita. Serius. Sedikit-sedikit kita lapar. Kelihatannya makan 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang aku cuma sekali. Tapi ingat, makan bertumbuh. Itu menyembuhkan, makan, menguatkan. Makanya Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti, dari bakery doang, bukan. Ingat, ada satu tubuh lagi yang nggak kelihatan, dia harus makan juga. Manusia hidup bukan dari roti yang kelihatan doang, bukan. Tapi dari setiap firman. Makannya firman karena tubuh rohani, ya makannya hal-hal rohani. Tetapi mari kita lihat Yohanes 6. Semua buka Yohanes 6. Yohanes 6. Kita lihat ayat 33. Coba lihat. Yesus, dengerin, tubuh jasmani makan roti dari bakery. Tapi tubuh rohani makan roti dari surga. Jadi tulis, roti dari surga sama dengan firman Tuhan. Roti dari surga sama dengan firman Tuhan. Kita udah terlalu tua, apalagi udah kelas si Rudi, kelas si Yulia. Kita udah 70, hampir 80. Yang kita ingat cuma kasih makan tubuh jasmani. Makanya ketika malapetaka, penderitaan, angin topan, badai datang, badannya kuat. Tetapi imannya lemah.
Hari ini orang pandemi COVID-19 belum ada obatnya. Tapi obat yang pasti adalah kalau imun kita bekerja maksimal, maka dia bisa menangkal virus COVID. Saya nggak usah sebut banyak nama yang pasti kalian kenal, pekerja di ladang Tuhan, ketika dia divonis kena COVID, drop. Mana yang suka dia gembor-gemborkan iman? Ketika kamu drop, imun tidak bekerja maksimal. Maka dia makin parah. Semua kesaksian orang yang sembuh dari COVID adalah orang yang punya fighting spirit. Betul apa enggak? Tetap happy-happy, tetap makan, nggak dipaksa, nggak doyan juga paksa makan. Mereka yang sembuh. Ada banyak kesaksian kamu boleh dengar di YouTube. Orang kesaksian yang paksa makan, berjuang happy-happy, nggak mau pikir yang susah-susah, banyak pertobatan. Itu yang sembuh. Ingat itu. Mari kita terusin kembali ke laptop. Bahwa firman Tuhan adalah roti yang hidup. Yohanes 6 ayat 33, mari kita baca. Silakan. Ayo. Dona boleh baca nggak, Don? Iya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Baca sekali lagi. Pelan-pelan, intonasi yang bagus, Don. Dan jangan putus. 2, 3. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Atau dari 32 sayang. Dari 32. Ini perkataan Yesus loh. 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Terus? Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Keren apa enggak sih coba? Ingat nggak tadi saya bilang bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama di kesaksian saya. Dan firman adalah Allah. Bayangin ya, firman adalah Allah. Sekarang saya bilang roti yang dari surga adalah firman. Dan firman itu memberi hidup kepada dunia. Waktu kita hidup di dunia, bukan roti yang nanti bakal kita di surga doang, bukan. Tetapi memberi hidup di dunia. Ini yang tadi saya bilang. Banyak orang secara kehidupan dia hidup. Tapi tubuh rohaninya mati. Orang apa, Riana? Cepat. Tubuhnya hidup tapi rohnya mati. Orang apa? Cepat. Zombie, Tante. Bukan zombie, orang stres. Tahu nggak orang stres? Orang yang bengong melulu, bener nggak? Benar, Stres, benar. bengong, diketok. Ayo mandi, dia jalan mandi. Ayo tidur, dia tidur. Hidup, dia hidup. Ayo makan, ini makan. Makan. Kerjanya apa? Bengong aja. Dia hidup, tapi dia mati. Tubuh rohaninya mati. Makanya firman Tuhan bilang, memberi hidup waktu di dunia. Berapa banyak orang yang ketakutan, yang khawatir. Kamu cerita di mana, tinggal buka YouTube. Melalui banyak penderitaan yang Tuhan izinkan, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan ubahkan hidupnya. Betul nggak? Karena firman memberi hidup di dunia. Jelas ya?
ayat 32, 33. Sekarang baca ayat 35. Satu orang baca ayat 35. Grace. Ayo Grace. Oke. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Luar biasa nggak Grace ayat ini? Luar Coba biasa. kamu bayangin. Ini perkataan Yesus loh. Perkataan Yesus selalu mutlak. Kalau suatu kebenaran, boleh catat, suatu kebenaran menjadi mutlak kalau didukung oleh dua ayat. Tadi saya bilang misalnya, di balik penderitaan ada berkat, di balik penderitaan ada pengajaran, ada pembelajaran. Itu saya bisa kasih ayatnya. Tetapi kalau perkataan Yesus, satu ayat saja mutlak. Ingat itu. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Coba kita bikin cabang sedikit. Yohanes 4 ayat 14. Coba baca. Waktu ada perempuan datang ke sumur untuk cuci, tapi dia datangnya udah siang. Biasanya kalau saya ke kampung zaman dulu, orang kampung tuh ada sumur rame-rame. Pagi-pagi orang tuh sambil nyuci, ngoceh pagi, kumpul tuh di pinggir sungai, di air mengalir, segala pagi-pagi. Tapi ada satu perempuan datangnya udah siang. Kemudian Yesus datang minta minum. Betul nggak gitu ceritanya? Yohanes 4:14. Coba Riana yang baca. Yohanes 4:14. Baca. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Cocok nggak sama ayat Yohanes 6:35? Cocok. Perkataan Yesus nggak pernah kontradiksi. Ya, ingat itu. Kalau Anda dan saya, kita minum daripada air, itu adalah firman. Nanti ayat itu akan kepake lagi kalau saya bilang newborn. Aku ajarin, itu ayat kepake lagi. Barang siapa datang kepadaku nggak lapar. Ada orang di rumah tinggal 5-6 orang, rame sekali, berisik, ketemu, ngobrol. Tapi waktu di kamar, dia merasa kesepian sekali. Lonely. Kenapa? Padahal tadi baru keluar kamar bisa ngobrol, bisa segala. Karena ada satu tempat di dalam diri dia. Kita ciptaan Tuhan. Dan harus ada tempat untuk Allah bertahta di hati kita. Dan ketika itu nggak diisi oleh Allah, kita sering merasa lonely. Nggak tahu apa yang dibuat. Punya segala, punya. Tetapi kenapa kita kesepian? Bisa nangkep? Kamu bisa baca di koran. Ini baru terjadi di Hong Kong apa di mana, satu perempuan baru, WA-nya baru. Dikasih kepercayaan ahli waris pegang perusahaan, cewek cakep keren. Tahu-tahu dia pacaran sama orang, selalu dimanja, selalu beres, selalu kan namanya anak konglomerat. Pacaran, tahu-taunya hamil. Waktu hamil, pacarnya diajak kawin tidak mau. Jadi dia belum biasa ada penderitaan dalam hidup. Belum biasa ada penderitaan dalam hidup. Dia malu bertanggung, kita sebagai orang Cina, tahu-tahu punya anak, nggak punya laki, itu gimana? Anaknya 5 bulan, dia terjun dari apartemen, mati. Ini baru berita berapa hari, nggak tahu udah ada di sana apa belum.
Coba Lili, namanya si Lili O apa gitu. Coba dengerin, kurang apa dia? Elvis Presley, kurang apa? Marilyn Monroe, Whitney Houston, setiap mau tampil, setiap apa, makan obat penenang. Betul nggak? Kurang apa? Duit, ketenaran, pasangan hidup, seks, dipuji orang, semua punya. Semua punya. Tapi nggak punya kebahagiaan dalam hati. Memerlukan penenang, makan. Supaya bisa tidur enak. Dan akhirnya dosis makin tinggi. Mereka mati yang sangat bukan jalan Tuhan. Kalau jalan Tuhan adalah mati sebagai martir kalau mau. Dia mati karena overdosis. Kurang apa? Kalau kamu bilang, kalau saya kaya, saya pasti senang. Kalau saya jadi tenar, saya pasti senang. Yang tadi saya sebut, mereka kurang apa? Apa yang kurang mereka? Enggak ada yang kurang. Tapi kenapa mereka makan obat penenang? Makanya Yesus bilang, ayat 35, bahwa barang siapa datang kepadaku nggak bakal lapar dan haus lagi. Udah memenuhi, nanti ada pelajarannya tentang sukacita, damai sejahtera yang kekal diwariskan kepada kita. Bayangkan, kalau happy-happy jalan-jalan cuman sukacita yang sementara. Dulu nggak bisa beli, misalnya let's say Lamborghini, kamu yang nyetir, laki-laki, waduh senang. Senangnya berapa lama? Udah 1 tahun 2 tahun punya Lamborghini nggak bangga lagi. Pengen apartemen dulu baru datang apartemennya numpang sama mami sama siapa. Kalau bisa beli 2 kamar punya anak. Tuhan berkati punya 5 kamar. Mobil anaknya 3 punya 4. Nanti satu kali hidup bosen juga, nggak bisa bahagia, nggak bisa senang. Padahal nggak ada yang kurang dari kamu, nggak ada yang kurang. Tapi kamu nggak bisa bahagia. Kenapa? Ini tempat rongga kita ciptaan Tuhan. Maka harus ada tempat bagi Tuhan di hati kamu. Ingat itu. Makanya Yesus bilang. Ingat tah, ngomong-ngomong Iya. soal begitu tah, tiba-tiba hati aku bergetar. Aku cuman mau ngomong sesuatu apa yang Saint Augustine selalu ngomong. My heart is restless until it rests in thee. Amin. Betul. Atau gue nggak pinter Inggris loh. Tapi saya baru merasa istirahat yang kekal kalau saya bisa istirahat di dalam Tuhan. Nah itu dia. Betul, Tante. Iya kan? Jadi nggak salah dong perkataan saya pakai bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Isinya sama Santo Agustin. Jadi pelajaran gue kagak salah tahu. Bahwa ada satu tempat di dalam diri kita. Itu adalah tempatnya Tuhan. Yang tidak bisa diisi oleh apa dan siapapun. Catat, jangan manggut melulu. Catat, ntar lupa lagi. Mantap. Jadi kamu harus berjuang. Tempat itu cepat diisi oleh hadirat Allah. Supaya hidup kita yang sisa ini, kita bisa hidup menjalaninya dengan damai sejahtera dan sukacita. Kamu tahu saya kenalan sama Yulia tuh udah lama, sangat lama sejak dia masih di Singapura. Ya kan? Saya tinggal di rumah dia, foto-foto sama dia. Untung ada foto-foto di apartemen dia. Sehingga ketika anak saya lagi backstreet sama ponakannya, foto-foto itu Yulia membuat anak saya diterima oleh iparmu. Begitu kan? Wih, saya bertahan di dalam kebenaran. Ada satu kata, catat.
Walaupun saya belum sempurna. Tulis. Walaupun saya belum sempurna. Hendaklah hidup saya jadi teladan. Keren nggak tuh? Mantap nggak? Walaupun saya belum sempurna. Hendaklah hidup saya jadi teladan. Hidup ini punya puluhan faset. Seperti berlian, ingat nggak? Berlian baru ditemukan sebongkah. Tetapi ketika dia diterus diasah, dipakai mesin asah, makin banyak fasetnya, maka kalau kena lampu dia kredep. Waduh. Kita adalah manusia yang biasa. Berlian yang bongkah. Oleh penderitaan yang Tuhan izinkan. Oleh malapetaka, oleh kecelakaan, oleh segala macam. Sebenarnya ini batu kalau berteriak. Sakit, nggak mau. Sakit, nggak mau. Terus kita terima. Diasah terus. Satu hari bongkah ini menjadi berlian yang amazing. Siapa berlian itu? Kalian. Ingat itu. Terima dengan sukacita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Anda sedang dislap. Satu hari kalian menjadi berlian yang luar biasa. Hidupmu menjadi inspirator. Oke, tanya Laura. Laura, betul nggak tuh? Silakan Bu Dede. Oh, Dede tuh Laura. Dede. Ayo, Dek. Kalau di Indonesia namanya Dede. Tante, apa kabar Tante? Gimana, Dek? Oh, ini Dede. Stop. Ini Dede yang dokter gigi? Iya. Lah, ilah, Dek. Gue baru ngomongin berapa hari yang lalu. Nah, lu ngomong Dede, tadi gue gak kenalin lu, Dek. Panjang umurnya. Aduh, Dede. Dia kerja di Ambon, di Pulau Tobelo. Saya lagi ada di Ambon. Pelayanan. Mau ketemu saya, kita grup. Dia naik kapal semalaman diombak-ambingkan sama ombak. Sampai kita ketemu. Dede, lu nggak ngecat rambut sih, Dek? ini apa namanya tanda kedewasaan mestinya sih. Tante, saya mau nanya. Aduh, gue pengen peluk lu, Dede. Aduh, Dek. Gue tadi nggak tahu lu, nggak kenalin. Tapi sekarang udah. Tante tadi bilang, saya catat. Walaupun saya belum sempurna. Hendaklah hidup saya menjadi teladan. Oke. So, Tante, saya mau nanya. Kita sebagai anak Tuhan, seperti Tuhan mengampuni. Dan kita harus move on. Iya, harus. Iya. You know, dan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita disakiti, kita harus mengampuni. Harus. Tapi bagaimana caranya kita bisa melupakan? Kita tidak bisa gini. Kalau kita disakiti oleh orang yang paling dekat. Iya. No one, ini Inggris gua dengerin ya. No one can hurt us like the one we love. Bener nggak? Betul. Semakin orang itu aku cintai, semakin orang itu mampu melukai hatiku. Kira-kira begitu, Dede. Betul. Dan how to forgive. Nah, gue bahasa Inggris lagi. Dengerin bahasa Inggris gue. Forgive, not forget. Forgive is remembering but not paying.
Betul nggak tuh Inggrisnya? Gue kagak ngerti. Iya. Forgive, not forget. But forgive is remembering, but not paying. Dede, gue udah kawin 55 tahun ini. Omong kosong laki gue nggak nyakitin gue, Dek. Omong kosong. Omong kosong perjalanan hidup saya 55 tahun seperti jalan tol. Bohong, tahu nggak bohong? Gue mengalami banyak gelombang. Untuk supaya tidak sakit bagaimana? Rongga itu diisi firman. Coba kita lompat bertanya supaya kamu Dedek puas. Yohanes 15. Coba buka. Buka Yohanes 15. Ayat 4. Dedek baca. Aduh Dedek, senangnya gue lihat lu Dek. Dek, gue lihat senang banget. Yohanes 15 ayat 4. Baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, rongga itu lu isi Tuhan ya, Dek. Yes. Terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Terus? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pelajaran saya sampai setiap orang harus berbuah. Kasih tanda, ini kasih tanda. Balik lagi Galatia 5. Coba kita lihat, ini kasih tanda. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22-23. Tante. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang memegang hal-hal Yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba, kebaikan, pengampunan bukan? Walaupun disakiti tetap setia bukan? Iya. Ada damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Jadi inilah buah roh yang Tuhan mau Anda dan saya hasilkan. Kita kembali lagi kepada Yohanes 15. Yang tadi kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya seperti tadi saya cerita ya. Harus taruh Tuhan, firman Tuhan di dalam rongga hati kita. Seperti ranting gak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, Anda dan saya, tidak bisa berbuah roh. Tidak bisa. Ini perkataan Yesus. Lihatin dari ayat 1 ada tanda kutip 2. Kamu gak bakalan bisa ada kesetiaan, penguasaan diri, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Orang dia udah nyakitin gue setengah modal, masa gue mesti ada kelemah lembutan. Tetapi kalau Allah bertahta di hatiku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Amin. Makanya ada yang bocor ini Riana, ada yang bocor. Coba lihat, ada yang unmute, yang lain unmute. Mute, yang lain mute. Dengan kekuatanmu, Dedek, lu nggak bisa. Makanya orang bunuh diri,
Yang tadi saya cerita. Makanya Elvis Presley, Whitney Houston, pada makan obat tenang. Nggak bisa menangani persoalan hidup. Nggak kuat menangani. Kalau nggak dibantu penenang, dia nggak kuat. Omong kosong kalau saya nggak ngalami. Saya 74 tahun. Hidup bukan hanya di keluarga besar. Saya berjuang menjadi teladan hidup. Saya punya teman-teman PA, komunitas tanya Mona, berapa besar Thomas? Omong kosong kalau mereka semua tunduk taat kepada saya. Owner, founder. Mereka nyonya-nyonya dari berbagai kalangan, lebih pintar dari gua, S2, S3, kaya-kaya, semua konglomerat kaya-kaya. Tinggal gua si nenek-nenek yang nggak bisa apa-apa, gua bilang, tolong dong begini-begini. Dia punya 1001 alasan untuk tidak tunduk taat. Tapi saya bersyukur karena ada firman di dalam hati. Dalam hidup saya berjuang menerima orang lain apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Tanpa ada Tuhan di hati saya ajar orang, anggap aja dedek. Dari nggak ngerti firman gue ajarin. Karena satu miss, salah-salah tangkap, salah dengar, dia kaya, dia cantik, dia macam-macam. Lu tahu nggak dahi gue digini-giniin, lu tahu nggak? Lebih muda lu dari gue. Dia duga saya nggak berani terbuka. Saya digini-giniin. Setiap kali saya mau datang ke kelompok PA itu gue nangis di hadapan Tuhan. Teman-teman yang lain, cud gak apa-apa deh, lu gak usah datang lagi deh, kalau berat bakal lu gak usah datang. Tapi aku doa. Kalau aku gak datang berarti aku kalah sama setan. Dan aku tidak mau kalah sama setan. Tidak mau kalah. Dede harus menang. Sebab di dalam engkau ada roh Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kata firman Tuhan. Kalau dia bertahta, saya bait Roh Kudus, roh Allah ada sama saya. Masa gue kalah sama satu orang yang sombong, pasti di belakang pekerjaan setan, supaya terpecah-pecah kelompok itu. Karena kelompok itu sangat potensial. Semua orang yang punya dan orang yang cinta Tuhan. Tapi mereka itu haus akan firman Tuhan. Melalui satu orang ini, kalau saya nggak datang lagi, ini tidak dibangkitkan di dalam kebenaran. Saya nggak mau kalah. Walaupun waktu saya bawa firman juga jadi bingung. Ntar kalau gue ngomong kayaknya nyindir-nyindir dia, nyinggung-nyinggung dia. Jadi gue mesti ngomongnya susah sekali. Tapi hari ini, denger ya teman-teman. Udah hampir 10 tahun. Dia salah satu teman yang sangat support saya. Dia sadar akan kesalahannya. Dan dia nggak bilang cuma minta maaf sama saya. Tapi dia sangat support pelayanan saya. Tapi ingat, saya tunggu 10 tahun. Berapa banyak Santo Agustinus berdoa, didoain sama maminya Santa Monica. Bener nggak Riana? 20 tahun. Betul, 20. Betul kan? Agustinus kayak cowok yang udah melakukan segalanya. Hah? Betul kan? Ya. Didoain terus sama maminya. Dia bukan hanya bertobat, tapi jadi santo. Keren apa enggak lo? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria tanpa persetubuhan bisa keluar Yesus. Dari tidak ada bisa menjadi ada. Dia berfirman, yang tidak ada jadilah gelap, jadilah terang.
Jadilah pohon, jadilah laut. Dia berfirman. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apalagi persoalan kamu, Dek. Cepat taruh Tuhan di dalam hatimu. Supaya kamu bisa lewati hari-hari gelap. Mazmur 23 berkata, ketika aku berjalan dalam lembah kegelapan, tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Amin. Dan satu ayat lagi gue kasih lu, Dede. Baca. 1 Korintus 10:13. Ayo baca. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10:13. Ya betul. Coba baca deh. Ini di layar lebar siapa di muka? Gue kenal nih. Siapa nih? Gambarnya kecil. Di layar lebar siapa tuh, Riana? Pakai baju orange. Oh, itu temen di sini, Margaret, Tante. Oh, I see. Cantik sekali. Oke, sekarang baca, Dedek. 1 Korintus 10:13. Dedek taruh di tengah. Udah ketemu belum? Di unmute Tante Dede, di unmute. Oke, sorry. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa ya, Dek. Biasa, bukan luar biasa. Biasa. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan melebihi kekuatan bahu Dedek. Ingat. Terus? Sebab Allah setia. Dan karena itu ia akan membiarkan kamu dicobai. Maka ia tidak yang akan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya. Terus? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Amin. Kamu dapat menanggungnya, Dek. Bukan kebetulan kan lu ikut Zoom ini. Amin. Bukan kebetulan lu ikut Zoom ini. Baru ikut sekali loh, Tante. Iya. Karena dia tahu gua. Makanya dia ikut. Dan gak sangka kan, amazing bagi saya ketemu kamu. Tetapi semoga pengajaran pagi hari ini atau malam di sana menjadi bekal ketika kamu nanti terbaring. Ulang-ulang apa yang kamu dapat. Pencobaan itu tidak melebihi bahu kamu. Pada waktu diberikan, ia pasti kasih jalan keluar. Nggak hujan-angin ketemu aku kasih ayat kamu. Supaya kamu dapat menanggungnya. Ingat, 1 ayat sambungan. Catat itu. 1 Kor 10 ayat 13 selalu disambung dengan Yeremia 29 ayat 11. Betul apa enggak? Coba baca dulu. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ayo, udah dapat? Yeremia dari atas, Dek. Habis Mazmur, Amsal. Ya, terus baca. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, jadi Tuhan punya rencana atas hidupmu, bukan, Dek? Amin. Iya kan? Ini rancangan Tuhan. Lu diizinkan sakit hati begini, rancangan Tuhan yang diizinkan. Terus?
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun kamu hari ini merasa itu kecelakaan. Betul nggak? Terus? Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Garis deh, ambil pen, merah, hijau, kuning. Ini hari diizinkan untuk hari depan yang penuh harapan. Saya bisa strong seperti hari ini. Terlalu banyak Tuhan izinkan saya dibanting-banting. Tapi saya never give up. Never give up. Karena saya punya iman. Tuhan ada di dalam saya. Dan saya berjalan di dalam kebenaran. Kalau saya sendiri berbuat dosa, saya tahu bahwa itu adalah upah dosa saya. Tapi ketika saya jalan di dalam kebenaran, tetapi sesuatu yang negatif tetap terjadi, ingat peristiwa Ayub, cerita Ayub. Orang kurang apa Ayub saleh kayak begitu. Tapi diizinkan sama Tuhan. Sampai Tuhan pulihkan, nggak ada satu kalimat dia komplain sama Tuhan. Saya belajar dari Ayub. Saya nggak pernah sakit kayak Ayub. Anak saya nggak pernah dibikin mati. Duit saya nggak pernah dihabisin kayak Ayub. Kalau Ayub bisa never give up, why me? Nah, gue juga nggak mau. Lu juga nggak boleh. Malam hari ini gue bilang sama lu deh. Never give up. Ini diizinkan satu hari nanti. Lu catat tanggal ini, lu catat. Satu hari lu ingat. Peristiwa jelek itu menjadi dasar untuk suatu upah yang tidak pernah engkau pikir, yang tidak pernah di dalam hati Tuhan sediakan bagi kamu. Baca Riana, 1 Kor 2 ayat 9. 1 Kor 2 ayat 9. Sudah? Ayo baca Riana. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Kalau kamu mengasihi Allah, Dedek, lu harus taat kepada firman-Nya. Walaupun kamu disakiti. Kata ayat itu kalau kamu baca di Korintus, orang yang sakiti kamu itu dia menyakiti Allah yang ada di dalam kamu. Tetapi karena kamu nggak punya isi di dalam rongga itu, kamu tanggung itu dengan kekuatanmu sendiri, itu sebabnya kamu nggak sanggup. Kamu harus sanggup. Harus sanggup. Karena tubuhmu bait Allah dan roh Allah ada di dalam kamu. Jangan pernah dengar yang begitu-begitu, nggak pernah dengar. Jangan mau dikajak mainan begitu, jangan mau. 1 ayat terakhir, bakal Dedek. Aduh, mari Dedek. Ibrani 12 ayat yang kedua. Riana yang baca. Ibrani 12 ayat kedua. Kitanya ganti Dedek. Riana bacanya, kitanya ganti Dedek. Ayo. Tante, Ibrani 12 ayat berapa tuh? Ayat 2. Iya. Oke. Marilah Dedek melakukannya dengan mata yang tertutup kepada Yesus. Tertutup. Mari dari awal. Marilah Dedek
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin Dede dalam iman, dan yang membawa iman Dede itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Baca sekali lagi. Keren nggak ini ayat? Coba. Keren banget. Mata tertuju kepada Allah, Dede. Kalau mata lu tertuju kepada orang mau lu forgive, lu nggak bisa. Tapi apapun yang kamu lakukan, matamu tertuju kepada Allah. Jelas nggak? Baca sekali lagi, Riana. Marilah Dede melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin Dede dalam iman, dan yang membawa iman Dede itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau Yesus lihat Dede taat kepada dia, ingat Dek, apa yang tidak pernah engkau pikir, tidak ada di dalam hati dan pikiranmu, Allah akan sediakan bagi kamu. Saya berani berkata begitu. Saya alami itu hari lepas hari. Sampai di hari tua saya alami itu. Jangan pernah menyerah, ya Dek. Coba dengerin teman-teman, sekarang udah 9:30. Nomor 1 aja belum selesai, bagaimana gua? Tante. Saya kan udah ngomong sama si Grace. Siapa tuh? Grace. Grace, saya ini pengajaran. Mana bisa 1 jam doang. Ini saya udah 1,5 jam. Nanti lanjut lagi, Tante. Ini mesti saya bikin di mana-mana. 3 sama 4 kamu tanya kelompok di tempat judi apa Las Vegas. Saya bikin. Coba tanyain sama mereka. Saya bikin 3 kali 4 kali pertemuan satu pelajaran. 3 kali 4 kali pertemuan begitu. Bagaimana? Ini sih memang kepanjangan gara-gara ketemu si Dede. Tetapi walaupun saya tertuju kepada Dede, kalian yang 40 orang lebih ini diberkati nggak dengan ayat yang keluar? Diberkati sekali, Tante. Benar, Tante, diberkati. Ya itu. Sebab Dede lihat saya langsung berani terbuka. Padahal ada banyak orang juga mengalami nasib apa yang Dede alami. Jadi bersyukur, terima kasih sama Dede. Yang dipakai pada pertemuan kali ini menjadi juru sehingga pelajaran ini terbuka. Bisa nangkep teman? Oke, kita stop dulu. Atau saya tambahin sedikit lagi, saya mau selesaikan tentang roti yang turun dari surga. Tadi baru berapa ayat? Coba lihat catatan. Sayalah roti yang turun dari surga, berapa ayat? 1, 2, 3. Baru 3 kan? Baru 3. Yohanes 6 ayat 34, 35. 33, 34. Yohanes 6 ayat 35, betul? Baru 3 kan? Sekarang Yohanes 6, 41. Ayo kita cepetin. Cuman roti dari surga saya mau selesaikan. Lain kali 1,5 jam saja ya. Coba sekarang baca Yohanes 6 ayat 41. Oke, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Iya, nggak usah dibahas, itu sama. Ayat 48. Akulah roti hidup. Iya, lewat aja. Tapi ada akulah roti ya. Yesus omong berkali-kali dia adalah roti yang hidup. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang
kuberikan, itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hidup dunia ya Riana, bukan untuk hidup di sorga. Jadi 2 kali dia ngomong. Bahwa saya adalah roti yang hidup. Dan kalau kamu makan, jadi kamu tancap itu di rongga yang tadi saya cerita, itu akan memberi hidup kepadamu. Amin nggak? Dan hidup Amin. itu selama-lamanya. Nanti saya cerita sebagai penutup. Baca itu ayat berapa? 51 ya? Ya, itu 51. 51 Tante. Sekarang 58 terakhir. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada 2 kali Yesus bilang. Hidup selama-lamanya. Ingat pelajaran saya, coba lihatin saya sekarang semua. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Satu hari kita pasti mati. Nanti saya buka pertemuan kedua dengan cerita ini. Kita mati, tubuh jasmani kita, tanah menjadi debu, kembali menjadi tanah. Tapi roh jiwa kita, tubuh rohani kita mau pulang kemana? Itu sebagai pelajaran yang akan datang. Ada 2 tubuh. Kamu lihatin semua pelajaran saya hari ini. Ada 2 tubuh. Manusia selalu fokus kepada yang kelihatan. Tetapi saya tutup dengan 1 ayat. Saya buka pakai ini lain kali. 2 Korintus 4 ayat 18. Sungguh ayat terakhir. Gua terakhir-terakhir nggak terakhir-terakhir. 2 Korintus 4 ayat 18. Ayo. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya ingat, yang kelihatan ini semua lu cantik kayak apa? Besok tabrakan mengok udah habis tuh nggak lu? Jaga badan setengah mampus kena kanker di otak. Habis. Jaga makan perutnya, pinggangnya sampai kecil begini. Sekarang udah tua, apa lu bisa pertahankan? Semua yang kelihatan sementara. Lamborghini yang membuat kita jadi utang, bayar cicilan bertahun-tahun. Udah punya, akhirnya juga nggak membawa damai sejahtera. Amin. Semua yang kelihatan, semua yang bisa dipegang, bersifat sementara. Tetapi hidup yang kekal, memiliki Yesus Kristus, membawa damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Amin. Nanti kita sambung. Amin Tante, amin. Wah. Luar biasa. Siapa yang diberkati angkat tangan. Amin. Saya mau sapa Bu Cun, boleh nggak? Bu Cun masih ingat saya nggak? Aduh, nih muka gue kenal nih. Nggak tahu siapa nih. Kenal. Ikut Bu Cun sama Indri, kita ke Jakarta Selatan, kita ke Tomang. Waktu saya lagi ke Indo. Agnes. Oh iya, Indri ya. Ke rumah Bu Cun makan. Oh iya. Makanya dengan Bu Cun ada saya bilang excited to see her again. Saya bilang sama Grace. Indri Chandra ya, Indri Chandra. Ya, Indri yang Sunter. Oh. Aduh luar biasa Agnes. Udah ingat belum? Ingat dong kamu datang sama si Indri. Ingat. Iya. Indri sampai hari ini pasti pergi sama saya. Iya, ini barusan tadi saya teks dia. Saya bilang, Bu Cun mana? Kok belum nongol? Ditungguin nih. Sama semua. Thank you. Mona, keluar dulu Mona. Gue pengen lihat lu Mona. Udah nongol. Oh iya, belum. Aku belum lihat layar lebar.
Aku nggak bisa. Mestinya ada di layar yang banyak begitu bakal motret ya. Tapi gue kagak bisa. Ini kagak ngerti. Oke, Mona. Tuh Nggak Tante, berubah dong. dikasih lihat kelihatan nggak? Ya Tante Siapa? mesti lihat yang gallery view tah. Iya, yang gallery view kan keluar banyak tuh. Iya betul, itu bisa Gue nggak kelihatan. bisa. Ini kagak bisa. Pencet yang gua. kotaknya banyak. Iya. Mana kagak ada yang kotaknya banyak. Kagak ada. Di atas kanan, Tante, di atas Pasti, kanan. Teh. Cuman Di mungkin atas kanan. Bukan Iya, Ntar, ada ntar namanya putus view. lagi. di atas kiri. Ntar putus lagi. Gue nggak mau. Udah, ayo sebelum tutup. Ya udah next time. Ayo next tutup doa dulu. Tutup doa dulu. Oke, baik. Apa namanya? Terima kasih Tante udah kasih pengajaran buat kita. 90 menit kita sudah bersama-sama dan seperti biasa karena ini acara kita bersama pertama kali kita belajar sama Tante. Nih, nanti kita akan bikin schedule lagi untuk Tante. Kita terusin beberapa pelajaran jadi kita bisa belajar bersama-sama bagi Kita teman-teman. dulu jangan bilang berapa pelajaran. Pelajaran ini aja selesai. Oke, pelajaran ini selesai. Tinggal 2 kali lagi pelajaran ini selesai. Oke, nanti kita akan bikin schedule-nya ya. Jadi kalau misalnya memang Tante bisa, nanti Grace akan hubungin Tante untuk waktunya. Jadi nanti kita akan Thank kasih you. pengumuman buat teman-teman yang mau ikutan untuk terusin pelajarannya. Jadi kita bisa belajar sampai selesai. Tuh ya. Jadi kali ini terima kasih Tante udah untuk waktunya dan untuk kesempatan kita boleh belajar. My goodness, banyak sekali yang diingetin ya, dan satu ayat yang saya selalu pegang dalam hidup saya, yang saya juga share, Yohanes 15 ayat 8. Yesus itu jelas-jelas bilang, tadi Tante juga udah bilang, ayat 4 juga. Jadi Yesus, Tuhan sendiri bilang ke saya, kalau saya nggak bisa hidup tanpa dia. Amin. Sumber hidup saya adalah dia. Amin. Kalau saya nggak tinggal dalam dia nggak tinggal dalam saya akan mati. Amin. Saya seperti ranting yang mati kalau saya nggak hidup dalam dia. Sejak hari itu, saya hanya bisa mengandalkan dia karena hanya dia yang sumber kehidupan kita. Bukan siapa-siapa lagi. Dunia bisa menawarkan yang lain, tapi again, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kita semua. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Dan seperti biasa, kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan sumbangan kasih buat Tante Chun. Silakan di Zelle ke Priscilla G. Nomornya 917, saya akan kasih lihat. Sebentar saya akan share screen. Nah. Sebentar, maaf. From beginning, tunggu bentar. Kamu masih pada muda mainnya cak-cok. Aduh si nenek-nenek diajarin 5 kali. Kalau nggak dipakai lagi lupa. Asal dipakai lagi ingat. Kalau nggak lupa lagi, minta ampun. Bagi yang di Amerika boleh di Zelle ke Priscilla G. Priscilla G 917 753 5876. Buat yang di Amerika, dan untuk yang di Indonesia kalau mau menyumbang boleh dimasukkan ke akun BCA 88302893331 atas nama Antonius Richard Pramono. Jadi semua sumbangan kasih 100% kita akan berikan untuk ministry Tante Chun. Terima kasih banyak. Ya. Tuhan memberkati. Aduh. Terima saya kasih. Bersyukur. Benar. Kalau sampai hari ini saya bisa tegak berdiri dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Karena banyak orang mau ambil bagian. Serius. Ya. Saya udah tua, saya nggak kerja apa-apa. Tetapi saya bersyukur ada banyak orang seperti apa yang Riana omong. Terima kasih ya teman. Walaupun kamu belum beri, kamu nggak beri juga, itu beban saya. Mari kita sama-sama. Saya mohon dari kamu. Jangan on off. Nanti persis yang kamu off, sebenarnya itu adalah jawaban bagi hidup kamu. Nah, ayo kita tutup. Riana, siapa yang mau tutup dalam doa? Tadi aku kebaca sedikit ada si Rini ya. Rini, kok lu bisa nongol di sini Rini? Mana Rini? Iya, Mami. Kok lu bisa dapat? Lu dapat dari siapa? Yulia ya? Iya, aku kan satu grup sama Bu Julia dari KKI AHES.
Oh, I see. Nah, jadi lu meneguhkan pelajaran-pelajaran. Kali gua tahu ada lu, nanti satu hari lu kesaksian. Ayo. Teman-teman, lihat ini muka Rini. Dia menerima mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Rumahnya kalah, rumahnya Jokowi kalah sama rumah dia. Si Mami, Rumah amin. dia itu istana rumah dia. Ya. Oke. Yuk, Rini, kita doa tutup ya, Rin. Lu yang doa tutup boleh. Riana boleh sih Rini doa tutup. Oh, silakan. Oke, yuk Rin. Kita doa ya Rin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua yang telah kami dengar melalui Bucun atas firman-firman-Mu Tuhan. Begitu sangat menguatkan kami. Firman-firman ini pasti, bukan semoga lagi Tuhan, tapi pasti akan menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau berkati Bucun, keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin terus-menerus mengandalkan-Mu Tuhan, sujud selalu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami semua juga Tuhan yang ada di sini dan yang tidak ada di sini pun, biarlah semakin selalu mengandalkan-Mu Tuhan, semakin melekat kepada firman-Mu dan menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk siang atau malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus, Rini, nama Yesusnya nggak boleh ketinggalan. Ya, jadi lain kali doa pembuka Simona. Aku tentuin. Doa penutup si Yulia. Udah. Jadi yang datang hari ini mesti ikutan lagi next time. Amin. Thank you Bu Julia. Yuk, Yulia, coba keluar sekali lagi, Yulia. Sebelum aku tutup, coba. Bisa nggak ditaruh di tengah lagi? Marta Conway. Ya, Marta. Nah, ya Ibu Julia. Nah, Yulia. Apa kabar, Rudi, apa kabar? Baik, Dun. Ya. Baik, sehat? Sehat. Terima kasih. Lu makin tua makin cantik lu, Yulia lu. Antingnya yang cantik apa orangnya yang cantik nih? Semuanya. Udah bisa ke Jakarta lagi nggak, Rudi? Masih kuat nggak ke Jakarta? Nggak berani deh kali ini sih. Sekarang mah nggak berani, keluar rumah aja nggak berani kok. Kita udah sebulan nggak pernah keluar rumah. Udah setahun. Iya. Mereka udah dapat vaksin COVID, Tante. Udah dapat vaksin COVID. I see. Nanti saya cerita di pelajaran yang akan datang. Bagaimana saya dapat julukan wanita sakti. Oke, bye-bye. Baik, Tante. Bye-bye ya. Foto bareng dulu. Foto dulu, Tante. Foto dulu. Oh, foto dulu. Oke. How. Ayo, semua unmute dan semua menampakkan diri masing-masing. Kita akan foto bersama. Thank you, Riana, Tante, semuanya. Thank you. Oke, ready? 1, senyum ya. 1, 2, 3, senyum. Gitu. Page 2. 1, 2, 3. Wah, banyak nih yang ikut Tante. Bentar. Berapa orang? Tadi hampir 70. Tadi ada 63 orang, Tante. Berapa? 63 orang. Thank you. Praise the Lord. Haleluya. Udah ya? Oke, Tante, terima kasih. Tuhan berkati Tante. Sampai ketemu lagi ya, Tante ya. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Bu Tante. Terima kasih, Bu Diana. Ini gua tutup semuanya. Sampai ketemu. Diana.
Saya, Riana, saya mau tanya dong, Riana. Iya, silakan Tiffany. Saya kepingin bisa dapat untuk informasi kalau setiap kali ada Zoom. Minta WA-nya. Apa namanya? Catat WA aku deh, WA ke aku aja. Oh, oke. 650 580 3488. Ya. Berapa? 3488. 3488. Oke, makasih ya Riana ya. Thank you semuanya. Thank you, God bless. Tuhan berkati semua. Thank you, Riana. Bye. Tuhan berkati. Dah. Terima kasih semua. Udah sampai rumah. Semuanya. Iya, yuk, bye. Thank you all. Yeah.